Syiah Kebangsaan yang akan dibawakan oleh Bapak Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi. Kami persilahkan. Beliau sekaligus duduk sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesukacitaan dan kesyukuran, kita dapat bersama hadir dan menyaksikan peluncuran dari satu inisiatif dan ikhtiar baik, yaitu konvensi rakyat pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh yang telah bekerja untuk hadirnya konvensi rakyat ini menjadi sesuatu yang nyata. Para penggagas dan semua yang bekerja. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia karena mempersilahkan saya menjadi bagian dari konvensi rakyat ini, walaupun saya bukan merupakan anggota Partai Persatuan Indonesia. Ini adalah satu sinyal yang menurut saya sangat kuat dan nyata dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, bahwa pesan dari konvensi rakyat ini yang utama bahwa politik itu adalah sesuatu yang inklusif dan merangkul semua. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani, dan kita berjumpa kembali lagi bersama Pak Dr. Saiful Hamdi, analis politik Visipol Universitas Mataram. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi terkait dengan politik zigzag ala TGB. Kita ketahui 2 hari terakhir ini media massa nasional, khususnya di bawah naungannya MMC Group, cukup ramai diberitakan terkait dengan TGB Zainul Majdi yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Konvensi Rakyat Partai Perindo. Seperti kita ketahui bahwa Perindo ini dengan ketua umumnya Haritanu Sudibyo, dan hal ini kita akan coba diskusikan terkait dengan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan politik zigzag TGB ini begitu. Pak Dokter, kira-kira dalam pandangan Pak Dokter sendiri, apa yang menjadi latar belakang TGB bersedia menjadi Ketua Konvensi Rakyat Partai Perindo begitu Pak Dokter? Kalau yang saya bisa tangkap, yang saya pahami begitu, dengan TGB menjadi Ketua Dewan Konvensi Rakyat Perindo, artinya kan TGB memberikan ruang yang cukup besar bagi Perindo begitu, terkait dengan potensi dirinya untuk bisa bergabung ke partai yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo tersebut. Nah, kalau Pak Dokter sendiri seperti apa Pak Dokter menganalisa politik zigzag yang dimainkan oleh TGB ini begitu? Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Kita kembali lagi membahas isu politik nasional kali ini yang melibatkan tokoh NTB ya, Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi yang baru-baru ini didaulat menjadi Ketua Dewan Konvensi Nasional Rakyat dari Partai Perindo, yaitu Partai Persatuan Indonesia. Jadi saya kira ini fenomena yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas ya. Bagaimanapun TGB beliau adalah baru-baru ini kita diskusikan merapat ke
ke Partai Nasional Demokrat. Iya, iya. Lalu kemudian TGB diundang memberikan tausiah kebangsaan sekaligus untuk Partai Parindo. Mas Yani, ada 3 catatan saya di sini. Saya coba-coba menerka. Karena bagaimanapun kita tahu TGB ini politik zigzag beliau sangat menarik begitu. Iya, iya, iya. Dulu masanya Jokowi ketika beliau menjadi ikon Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat dan kemudian menjadi pengurus DPP, beliau kemudian beralih ke Partai Golkar. Setelah dari Partai Golkar, kemudian sekarang kita tidak tahu kemana beliau berlabuh. Ya tentunya orang melihat bahwa beliaulah yang kemudian berada di belakang Partai Nasdem kemarin yang dilantik di wilayah NTB ini. Tetapi Mas Yani, politik zigzag TGB ini penuh dengan makna, penuh dengan filosofi. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa TGB ini adalah orang yang merdeka, Mas Yani. Tidak mau dikontrol oleh siapapun. Beliau bukan milik siapapun, tetapi beliau adalah aset bangsa yang kemudian bisa berkiprah dimanapun. Itu yang saya lihat kalau saya baca dari teks pidato beliau yang kemarin ketika memberikan tausiah kebangsaan di Konvensi Nasional Partai Parindo ini. Karena bagaimanapun Mas Yani, bahwa tokoh yang memang bisa berdiri sendiri, tidak dikontrol oleh partai politik, ini saya kira sangat penting pelajaran yang kita ambil dari sosok Tuan Guru Bajang begitu. Iya, iya. Ini Pak Doktor, ini kan kita lihat sebelumnya ini bahwa dengan TGB tidak masuk secara struktural begitu ke partai politik, beliau ingin mencoba menempatkan diri sebagai guru bangsa, terlebih dengan dakwah Nusantara yang beliau lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kemudian, tanda tanya besar saya kemudian adalah ketika TGB bersedia menjadi ketua Dewan Konvensi, menjadi ketua, artinya kan secara struktural TGB langsung yang memimpin konvensi partai tersebut. Nah, dengan kondisi kayak begitu, kalau pandangan saya begitu, ini kan TGB secara otomatis sudah masuk dalam struktur partai tersebut begitu, dan dengan kondisi begini kan tentunya juga akan menjadi pertanyaan publik begitu, apakah ini TGB sudah menjadi kader Perindo atau seperti apa begitu, karena beliau sudah masuk struktur dengan menjadi ketua Dewan Konvensi Partai Perindo ini, Pak Doktor. Keras dia kok, Bang. Keras dia. Keras dia. Ya. Ya, Mas Yani, saya kira tentu banyak orang bertanya, ini kenapa kemudian TGB tiba-tiba hadir di undangan Partai Parindo ya, yang kemarin yang meluncing adanya konvensi digital ya untuk konvensi rakyat. Saya melihat memang apa yang dilakukan oleh Haritano ini juga sangat penting untuk menjadi potret ya bagaimana kemudian memodernisasi sebuah partai politik begitu. Sekarang kan beliau ingin mencoba meluncing siapapun bisa menjadi anggota dewan secara digital, Mas Andi. Misalkan dia dari kelompok kelas elit sampai kelas bawah punya hak yang sama, tidak ada privilege. Nah, saya melihat alasan TGB inilah yang kemudian menjadi salah satu kenapa kemudian beliau hadir di acara itu. Beliau tertarik melihat apa yang dilakukan oleh Partai Parindo ya. Nah, persoalan beliau menjadi anggota partai atau tidak. Kemarin memang jelas sekali statement beliau mengatakan bahwa beliau bukan anggota dari Partai Parindo. Walaupun secara simbolik ya pasti ketika beliau masuk di daulat menjadi ketua ya. Dewan Konvensi Rakyat ya. Saya kira ini secara simbolik bahwa TGB seolah-olah ingin menunjukkan beliau juga berada di partai itu. Ini yang saya baca Mas. Cuman Mas Yani tidak ada salahnya. Bagaimanapun kan TGB ini seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah sosok yang merdeka, tidak mau dikontrol, apalagi oleh jamaahnya sendiri kan. Beliau bebas kemana-mana begitu. Ini saya kira
apa yang ingin beliau tunjukkan bahwa beliau itu bukan milik partai tertentu. Jadi TGB ini menempatkan diri sebagai guru bangsa, sebagai tokoh senior di dalam politik. Ya, walaupun beliau masih muda, tetapi pengalamannya sudah sangat banyak dan beliau menjadi ikon pemersatu bangsa. Nah, di sini saya lihat bahwa TGB mencoba menyanggupi itu karena beliau melihat ini terobosan baru, inovasi baru yang dilakukan oleh Partai Parindo untuk kedepannya menyaring siapapun. Ya. Bahkan beliau mengatakan politik kita ini sudah mulai mengalami disruption yang luar biasa ya. Ketika banyak hoax-hoax dan budaya-budaya saling menjatuhkan anak bangsa ini yang kemudian justru menciderai ya identitas kebangsaan kita, Mas Yani. Jadi catatan saya di sini, Mas Yani, ya bisa kita katakan bahwa TGB sudah menjadi bagian dari Partai Parindo, tetapi di sisi lain beliau ingin menunjukkan beliau orang merdeka, beliau tidak terikat dengan partai manapun. Ya. Dan bisa juga bahwa siapa tahu ya ada dukungan-dukungan ya dari Partai Parindo sendiri punya komitmen akan mencalonkan TGB sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, kalau dari analisa politiknya Pak Dokter ini menarik tadi bahwa Pak Dokter beranggapan bahwa berasumsi lah begitu TGB sudah menjadi bagian dari Partai Perindo walaupun beliau mengatakan saya bukan kader Perindo begitu, tetapi dengan beliau menjadi ketua Dewan Kompensi artinya kan secara otomatis publik akan menangkap bahwa beliau ini orang Parindo. Nah, kira-kira dengan langkah politik TGB yang bersedia menjadi ketua Dewan Kompensi Partai Perindo ini, apakah ini akan berdampak terhadap keikutsertaan TGB di Kompensi Partai Nasdem begitu? Karena jelas-jelas Nasdem sudah menegaskan bahwa TGB akan menjadi bagian dari tokoh yang akan ikut serta dalam kompensi calon presiden dari Partai Nasdem. Ya, Mas Yani, lagi-lagi saya ingin statement kembali bahwa TGB bisa masuk kemanapun. Ya, tidak ada statement dari Parindo sendiri bahwa TGB sudah menjadi anggota Parindo. Walaupun saya melihat Parindo ini sudah mencuri start begitu bahwa apa yang dilakukan oleh Parindo membawa nama besar TGB tentu memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan Partai Parindo sendiri untuk kedepannya. Ya, terutama memperoleh sumber-sumber suara di basis-basis jamaah ormas Islam, ya terutama kelompok-kelompok yang mengidolakan TGB. Tetapi Mas Yani, apakah kemudian TGB tidak peluangnya akan tertutup di Partai Nasdem? Saya yakin tentunya dengan ketokohan TGB yang memposisikan diri beliau, yang katakanlah beliau masih menyatakan bukan anggota partai tertentu, ini saya yakin bahwa TGB masih bisa diterima di Partai Nasdem ataupun di partai-partai lain. Bayangkan Mas Yani, seandainya misalkan Partai Nasdem sudah ada deal dengan calon presiden tertentu, kita lihat Nasdem ini sudah sangat dekat dengan Anies Baswedan. Baru selesai Pilpres kemarin mereka tiba-tiba mendekat ya ke kelompok Anies Baswedan sehingga membuat Megawati sempat marah pada waktu itu kepada Surya Paloh sampai tidak bersalaman. Nah, ini yang kemudian mungkin TGB ya, kemungkinan saja TGB melihat mungkin peluang beliau di Nasdem sulit ya untuk menjadi orang nomor 2 ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai orang nomor 1. Nah, ketika melihat peluang ini semakin kecil, kenapa kemudian TGB tidak melihat partai-partai lain? Saya kira ini strategi yang sangat sangat jitu ya untuk merangkum partai-partai lain menyuarakan TGB. Minimal TGB punya panggung, Mas Ani. Ini jarang-jarang kita punya tokoh yang punya panggung dipercaya oleh partai dan tokoh partai, ketua umumnya sendiri begitu. Ya. Artinya kalau pandangan Pak Dokter ini langkah strategi TGB untuk membuka panggung begitu, membuka panggung. Karena kalau kita berbicara terkait dengan Pilpres, ini kan Perindo ini relatif partai yang tidak punya kursi di parlemen. Dan harus kita ketahui bahwa secara aturan untuk Pilpres 2024 itu yang akan menjadi acuan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah hasil kursi di DPR RI hasil pemilu 2019. Nah, kalau kita bicara Perindo ini parpol yang tidak memenuhi ambang batas di parlemen sehingga dia tidak punya keterwakilan di DPR RI. Artinya kan dia tidak akan bisa mengusung
pasangan calon untuk maju di Pilpres 2024 begitu. Nah, Ya, dengan kondisi kayak begini ini kira-kira kalau pandangan Pak Dokter Saiful Hamdi begitu langkah TGB ini akan bisa menjadi blunder atau seperti apa begitu? Apakah ini bisa menjadi blunder bagi politik TGB sendiri begitu di tengah Partai Nasdem yang juga membuka ruang bagi TGB meski memang kita tahu sendiri dalam perkembangan terakhir ini kan Nasdem sepertinya komunikasinya lebih dekat dengan Anies Baswedan begitu, Bang. saya kira kalau Mas Yani menanyakan apakah ini langkah politik TGB itu bagian dari blunder atau tidak, menurut saya sih tidak, Mas Yani. Karena pertama beliau sudah menyatakan beliau bukan anggota partai. Ini di depan ketua umum beliau menyatakan begitu, bahwa beliau ingin menunjukkan beliau netral dalam konteks ini. Memang sebagai tokoh ya yang sudah punya modal sosial yang kuat, modal politik yang kuat, tentunya dia tidak ingin dimiliki oleh partai tertentu. Ini saya kira yang ingin ditunjukkan oleh TGB. Seandainya Nasdem memang berminat meminang beliau, ya beliau pastinya akan didorong untuk maju ke sana, karena bagaimanapun gerbong tokoh-tokoh NWDI sudah mendukung ya, sudah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Nah, tetapi Mas Yani, memang kalau kita lihat kan ini partai-partai ini membutuhkan koalisi yang lain. Iya. Siapa tahu misalkan Nasdem juga berkoalisi dengan Partai Parindo nanti. Artinya kan mereka masih satu line lah begitu ya. Ketika kita berbicara koalisi giant ya antara PDIP dengan Gerindra, misalkan di sana ada Prabowo dengan Puan Maharani yang sudah didaulat. Nah, nanti bisa jadi kemungkinan ya, ketika ada koalisi-koalisi yang lain, ya tidak mungkin Nasdem berdiri sendiri. Pasti mereka membutuhkan partai-partai lain, termasuk non parlemen. Saya lihat juga punya posisi penting. Kita lihat sekarang Parindo punya keterwakilan di kementerian. Jadi mereka sangat diakui oleh Jokowi juga karena kekuatan media. Di samping medianya cukup besar lah, kekuatan media dia punya, jaringan media. Kekuatan media, kemudian cuman kan sayang partai ini tidak punya tokoh yang kuat ya, sehingga mereka tidak banyak merepresentasikan tokoh-tokoh yang bisa hadir di pusat begitu Mas Yani. Nah, apa yang dilakukan oleh TGB zigzag politik ini, saya kira ini bagian dari ya semacam beliau ingin mentesting ya partai-partai politik ini tertarik nggak kepada wacana-wacana beliau begitu, bagaimana membangun bangsa ke depan. Cuman Mas Yani, ya tentunya ini akan berdampak ya secara politik ya dalam konteks lokal. Saya kira nantinya teman-teman Nasdem misalkan ya ini pasti kebingungan nanti. Dulu ketika misalkan beliau di Golkar, gerbong elit-elit NWDI ke Nasdem, ada juga yang ke Demokrat, ini kan menjadi semacam political confusing begitu ya, politik yang membingungkan pada waktu itu. Tetapi faktanya bahwa ini adalah proses edukasi politik yang dilakukan oleh TGB. Jadi saya membaca apa yang dilakukan oleh beliau ingin menunjukkan bahwa partai itu bukan satu-satunya instrumen yang kemudian semua orang harus bergabung ke sana. Justru ketika tokoh-tokoh NW ya satu ke sini satu ke sana, atau tokoh NWDI ini yang kemudian menjadi pembelajaran penting bahwa partai itu adalah menjadi alat kekuasaan yang sifatnya sangat pragmatis dan oportunis. Oke, menarik pertanyaan Pak Dokter tadi ketika kita kaitkan dengan konteks lokal hari ini bahwa Nasdem saat ini kan dipimpin oleh Siti Rohmi Jalillah yang notabene-nya kita tahu bersama beliau adalah kakak kandung dari TGB dan hampir semua elit-elit NWDI gitu, di mana TGB sebagai ketua umumnya bergabung di Partai Nasdem. Sedangkan di sisi yang lain sekarang kita lihat bahwa TGB sebagai ketua Dewan Kompensi Rakyat Perindo. Artinya dengan posisi TGB ini kan TGB mau tidak mau akan mengkampanyekan Perindo gitu. Karena beliau ketua Dewan Kompensinya. Nah, kira-kira ini apakah ini akan berimbas terhadap Partai Nasdem di NTB sendiri atau seperti apa begitu Pak Dokter? Karena seperti Pak Dokter mengatakan tadi, ini pasti akan menimbulkan kebingungan juga di tingkat jamaah. Jamaah akan bertanya-tanya, ini kita mendukung siapa ini? Nasdem apa Perindo? Karena mereka melihat TGB sebagai ketua Dewan Kompensi Partai Perindo, walaupun memang TGB menegaskan, saya hari ini bukan menjadi anggota Perindo, tapi posisinya dia melekat sebagai ketua Dewan Kompensi, begitu Bang. Ya,
Ya, Mas Sani, memang kalau kita melihat secara zahir ya, secara realitas, memang ini akan berdampak pada kebingungan ya masyarakat ketika misalkan sosok TGB hadir di Parindo. Perindo. Bayangkan nanti beliau sangat aktif di sana, punya panggung ya di televisinya Perindo, Ini kan banyak ya. sekali medianya yang sangat luar biasa begitu. Hampir di semua daerah dia punya media. Ini saya kira kartu yang sangat privilege Iya, diberikan iya. kepada TGB ya, bisa dihadirkan di sana. Ya. Saya kira ini sangat menguntungkan kedua belah pihak lah. TGB Iya, iya. diuntungkan punya panggung, ya. Kemudian Parindo juga butuh tokoh-tokoh yang bisa mensupport, ya, mengupgrade nilai skor, Iya, ya. elektabilitas TGB lah gitu. Elektabilitas partai mereka sendiri untuk kedepannya. Ini kan yang menjadi agenda hari tamu kalau saya lihat Mas Yani. Ya tentunya kalau secara zahir pasti masyarakat yang katakanlah tidak punya sense politik yang tinggi ya, yang tidak bisa membaca akan kebingungan nanti apakah mereka ke Parindo atau ke Nasdem. partai Nasdem begitu. Iya, iya. Cuman saya melihat ini kan bagian dari edukasi TGB Iya, lah iya. kepada jamaah NU ini. Karena beliau ini saya lihat selalu memberikan edukasi yang kontra begitu. Tetapi tujuannya ya tentu ada tujuan-tujuan kebaikan. Ini yang beliau katakan bahwa sudah saatnya politik itu mendekatkan kita pada kebaikan bukan pada keburukan. Sementara apa yang berkembang di masyarakat kita dengan keterbatasan edukasi, demokrasi ya, ini kan konflik luar biasa Mas Yani demokrasi ini. Prosedural kita jalan tetapi substansinya yang tidak mengena. Banyaknya tokoh-tokoh agama yang ketangkep gara-gara persoalan demokrasi. Belum lagi perpecahan di tingkat kepala desa ketika ada pilkades. Ini kan dampak-dampak demokrasi yang memang masyarakat kita belum siap begitu. Semua kemudian dikontestasikan ya. Pemilihan kepala desa, pemilihan camat, pemilihan apalagi nanti ini semua dikontestasikan dalam konteks demokrasi. Saya kira masyarakat kita perlu pendidikan ya, termasuk jamaah NWDI ini. Bagaimana membongkar fanatisme yang kemudian berlebihan ya terhadap kultus pada seorang tokoh. Saya kira ini yang kemudian dilakukan oleh TGB sendiri yang mendekalt ya istilahnya, membongkar pengkultusan yang ada. Iya. Apakah dengan langkah TGB ini tidak akan memunculkan kekecewaan dari DPP Partai Nasdem? Karena informasi yang saya dapat bahwa salah satu deal antara TGB dengan elit Nasdem di pusat terkait dengan ditunjuknya Ibu Rohmi sebagai ketua DPW adalah ketersediaan kesesiapan TGB untuk menjadi salah satu calon presiden dari Partai Nasdem yang akan menggelar konvensi. Gitu, saya Pak. kira mungkin ya pasti ada kekagetan lah ya ketika melihat TGB hadir dan ya mungkin ada kelompok-kelompok yang kecewa. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang beliau ceramahkan ya, isi pidato beliau tentang itu kan tausiah kebangsaan. Ya, tausiah Bagaimana kebangsaan. kemudian membangun paradigma ya, new paradigm dalam politik ini lebih pada kebaikan ya, amar ma'ruf daripada kemungkaran yang ada ya. Jadi saya yakin bahwa ya ini juga saya kira partai perlu berdewasa ya, bukan kemudian kita bicara per orang lalu kita baperan kan begitu ya. Karena TGB sendiri saya belum tahu beliau apa posisinya di Partai Nasdem sendiri, belum ada kejelasan. Begitu juga dengan dukungan beliau menjadi capres ataupun cawapres, saya kira ini masih terbuka lebar lah buat partai-partai lain menyuarakan TGB dan ini saya kira menjadi keuntungan bagi beliau sendiri. Nah seandainya kemudian masyarakat kita masih ada kebingungan, masih ada simpang siur melihat posisi TGB, saya kira ini butuh waktu lah Mas. Karena saya melihat sosok TGB ini beda dengan NWDI. Beliau kadang di luar, beliau kadang di dalam begitu. Beliau membiarkan saudara-saudara yang lain di Nasdem, ya, tetapi kan TGB tidak bisa kemudian dikurung begitu saja. Beliau harus bisa kemana-mana. Artinya bahwa beliau selesai dengan urusan kepartean. Ya kecuali nanti kita harapkan beliau buat partai sendiri, karena itu saya kira yang penting ini. Jadi PR TGB, mungkin masukan kita Mas Yani, kalau bisa kemudian NW ini punya partai sendiri, sudah punya cabang di hampir seluruh wilayah yang Indonesia. Ada, saya kira, saya yakin suara-suara 4 juta itu kecil. Ini keyakinan saya, karena jamaah NW ini cukup militan gitu di mana-mana. Belum lagi beliau kemudian punya networking ya, jaringan kelompok alumni Al-Azhar. Ini yang saya kira kemudian menjadi power beliau juga nanti Mas Yani. Jadi kita berharap ya bahwa dengan kemunculan TGB di Parindo punya panggung baru, kemudian
kemudian punya follower baru juga. Follower kan, baru, begitu. iya, Yang iya. penting ini follower netizen Iya. ini kan. Iya. Mungkin itu Mas Yani pembacaan saya. Siap.